ada ya berapa nubuatan dalam Quran yang mereka klaim. Bukan saya yang klaim, Muslim yang mengklaim. Saya akan tunjukkan klaimnya mereka. Tapi jangan ke situ dulu. Kita mau bicara Paulus. Ya, kita lanjutkan dulu. Sebagai wahyu dalam kurung ini nggak ada ya. Yang diturunkan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai. Ini kita masih belum tahu nih siapa ya teman-teman ya. Kamunya ini siapa? Kaumnya ini siapa? Nggak tahu ya. Ya, Bu. Ya, itu yang saya sudah mau tanyakan, tapi sudah dilanjut. Silakan aja, lanjut. Loh, kalau Anda tanyakan sama orang Muslim, tidak ada yang tahu, Pak. Kecuali mereka merujuk kepada tafsir. Karena Quran itu tidak jelas. Quran itu tidak jelas. Nanti kalau Anda tidak percaya, kita coba. Ya. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ini kita juga nggak tahu nih yang mana nih. Mereka ini siapa, kaum yang tidak beriman ini siapa. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Siapa ini yang dipasang belenggu di leher ini? Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Dan di belakang mereka dinding. Loh, ini siapa ini? Yang depannya dinding, belakangnya dinding. Kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita nggak tahu ini maksudnya apa. Metafora kah? Peribahasa kah? Atau benar-benar ada dinding di depan kotanya mereka? Ini apa maksudnya kita nggak tahu ya. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka tidak akan. Kita masih nggak tahu ini kaum ini siapa, mereka ini siapa. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan. Ini kalau Allah berbicara kepada, kalau Allah ternyata di dalam tafsir Anda tahu ya, utusan ini adalah Petrus, ya, Yohanes, Rasul Yohanes, dan Bulos atau Paulus. Ini kalau Allah yang berbicara langsung, ini kan artinya Tuhan berbicara kepada Paulus, Petrus, dan Bulos, betul tidak? Sesungguhnya kamu hanya memberi, kamunya di sini kan harusnya para rasul yang diutus ini, toh? Iya, tapi yang mengatakan itu siapa? Ya nggak tahu, Pak. Tetapi tafsirnya mengatakan bahwa utusan ini adalah Petrus. Nanti kita lihat tafsirnya. Sampai ayat ke-11 ini kita masih nggak tahu. Ini yang bicara siapa, ditujukan kepada siapa, kita masih nggak tahu. Kaumnya siapa, kita nggak tahu. Diutus kemana, kita nggak tahu. Nggak jelas. Ini Bu, itu tujuan apa pengutusan, bukan pengutus ya. Kamu salah seorang dari Rasul. Diturunkan kamu memberi, ini. Kamu diberi peringatan kepada bapak-bapaknya Sofika, siapa? Atau bapak-bapak di sini ini yang dimaksud ini? Gak jelas, Pak. Ya, sekarang kita baca nih ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ayat 14-nya, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maksudnya apa? Harusnya kan kami hanyalah manusia seperti kamu, betul ya? Oh, sebentar. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan peringatan Allah dengan jelas. Mereka menjawab, ini ada percakapan nih antara 3 orang utusan ini dengan yang diutus ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, ini nggak jelas juga nih ya. Ini sebenarnya nggak ada di dalam kurung ini, nggak ada ya teman-teman. Kalau Anda baca Quran yang dalam kurung ini bahasa aslinya nggak ada ya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Ini siapa juga? Ini ujung kota mana? Seorang laki-laki ini siapa? Ya, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang dia minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah dalam kurung Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya
Jika yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Ini akunya ini siapa? Juga nggak jelas juga ini ya.